Selamat pagi adik-adik. Nah, pada hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita ya. Pertama-tama kita akan menyanyikan lagu Aku Diberkati. Kan, Mas? Selanjutnya, kita akan mendengarkan firman. Tapi sebelum mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa karena Engkau telah membimbing kami hingga kami bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk beribadah sekolah minggu. Bapa, berkati kami, jadikan peribadatan ini menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman. Dari siapa ya kira-kira? Oh, dari Bu Ari. Mari kita panggil Bu Ari bareng-bareng ya. Bu Ari. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini kita akan baca ya. Sekalian kalian akan berlatih untuk literasi. Nah, firmannya ada di kitab yang dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang berasal dari 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Mari kita baca bersama-sama. Kasih karunia dan dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus adalah setia. Demikian untuk kitab yang kita baca hari ini. Itu adalah dari kitab 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Kemudian anak-anak, tema untuk sekolah minggu hari ini adalah karuniaku, karuniamu untuk memuliakan Tuhan. Nah anak-anak, apa toh itu karunia? Nah, ada yang tahu nggak apa itu karunia? Karunia adalah sesuatu yang diberikan kepada manusia yang sebenarnya manusia itu tidak layak untuk menerima. Kenapa tidak layak ya? Karena manusia itu berdosa. Karena dosa itulah manusia sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Sehingga karena Tuhan itu sangat menyayangi, Allah itu sangat menyayangi umatnya, sehingga memberikan karunia itu. Nah, karunia yang pertama yang diberikan kepada kita adalah keselamatan. Nah, anak-anak, kita ini orang berdosa.
kita dari setiap hari ke hari selalu berbuat salah, berbuat dosa. Kalian pernah nggak berkata bohong? Kalian pernah nggak misalnya menjahili teman, mengatai teman yang tidak baik? Nah, itu semua adalah dosa. Nah, karena kita itu umat yang sudah berdosa, akan memberikan kasih karunia-Nya, memberikan keselamatannya melalui Tuhan Yesus menebus kita melalui salib, ya. Kita sudah ditebus sehingga kita diberi keselamatan. Itu adalah karunia yang sangat indah, karunia yang diberikan oleh semua kepada semua manusia yang mau menerimanya. Iya. Mungkin ada pertanyaan ya, loh, apakah karunia itu bukan hanya untuk kita saja yang percaya Tuhan? Sebenarnya tidak, ya. Karunia itu untuk semua manusia. Tetapi manusia yang mau menerima, itulah yang akan menerima karunia. Itu karunia yang pertama. Kemudian ada karunia yang kedua. Karunia yang kedua adalah karunia khusus. Orang biasa menyebut adalah talenta. Apa itu ya talenta? Talenta itu bisa kita sebut sebagai bakat. Ya, ayo sekarang anak-anak, kalian sudah tahu nggak ya bakat kalian itu apa ya kira-kira? Ya, ayo sekarang coba digali. Kira-kira bakatnya itu apa? Banyak ya untuk bakat itu. Bidang kesenian, misalnya dalam bidang seni berbagai alat musik ada. Kalian senang yang mana? Mungkin ada yang menyukai drum, ada yang menyukai organ, ada yang menyukai gitar, dan lain-lain, banyak sekali. Kemudian ada yang diberi karunia khusus suara yang sangat merdu, itu juga karunia. Kemudian ada yang diberi karunia menggambar, gambarnya sangat cantik, sangat indah, persis seperti aslinya. Ada yang diberi karunia juga pinter main drama, misalnya ini sesuai watak misalnya, itu adalah juga karunia. Nah, karunia dalam bidang seni. Kemudian ada juga karunia dalam bidang olahraga. Ini contohnya, siapa yang larinya cepat? Ayo. Kalau kamu bisa berlari dengan cepat, ya, itu nanti bisa menjadi atlet. Nah, kemudian ada yang dalam bidang sepak bola. Banyak mesti ya yang menyukai sepak bola. Yo, siapa yang ingin nanti kalau besar menjadi pemain sepak bola? Kemudian ada juga bidang voli, kemudian basket dan sebagainya. Itu adalah dalam bidang olahraga. Kemudian ada juga dalam bidang sains atau keilmuan. Nah, ayo siapa yang sangat menyukai matematika? Yang kalau ulangan matematika nilainya selalu 100. Iya. Tetapi ada juga yang sangat menyukai sastra. Dia senang menulis cerita, ya nanti mungkin akhirnya pengen jadi seorang novelis, membuat novel. Atau juga seorang yang pinter ngomong, pinter ngomong. Nah, suatu saat mungkin nanti dia menjadi penyiar. Jadi anak-anak, karunia yang diberikan Allah kepada seluruh manusia itu banyak dan beragam. Nah, bagaimana caranya karunia itu bermanfaat? Itu karena kita sudah menerima karunia, ya, makanya kita harus bersyukur, ya. Jadi itu intinya, kita harus bersyukur, mengucapkan syukur kepada Allah karena sudah memberikan karunia-karunia itu kepada kita. Nah, bagaimana cara bersyukur? Ayo, dengan apa ya kita kira-kira untuk bersyukur tentang karunia yang kita terima? Yuk, dengan apa ya?
Yang pertama, kita harus mengembangkan karunia yang kita terima atau bakat yang ada. Makanya dari sekarang anak-anak harus tahu bakatnya kemana. Ada banyak anak juga yang mengatakan, aku kira di bakat opo-opo. Nggak mungkin ya, semua manusia itu diberi bakat. Mungkin ya suatu saat bakat itu baru ditemukan karena ya bakatnya terpendam katanya, seperti itu ya. Jadi mengembangkan bakat yang ada itu adalah ucapan syukur. Kemudian yang kedua, kita harus menghargai setiap bakat yang diterima yang tidak sama dengan teman-teman kita. Contohnya begini, kalau kamu sekolah di kelas itu tidak mungkin semua anak pintar matematika, ya kan? Ada juga yang anak itu dianggap bodoh. Wah, ini bocah ini bodoh, ora iso matematika misalnya. Tetapi ketika olahraga dia larinya cepat, kemudian dia mendapatkan nilai terbaik untuk olahraga. Nah, artinya ya, jadi di satu pihak dia bagus ya di matematika tadi anak yang satu, tetapi pas olahraga mungkin dia juga tidak bisa olahraga itu. Jadi kita tidak boleh mengatakan kepada teman kita, kowe bodoh, kowe ora iso matematika, seperti itu. Itu tidak boleh ya anak-anak ya. Jadi kita harus saling menghargai apa bakat yang ada pada teman-teman kita. Tidak boleh satu dengan yang lain saling mengejek. Kemudian yang ketiga, rasa bersyukur itu adalah kita harus mengembangkan dan akhirnya untuk memuliakan nama Tuhan. Contohnya, kalau kamu punya suara yang bagus, ya ikut paduan suara di gereja, atau kamu ikut nyanyi sekolah minggu. Ketika disuruh maju, ketika pas sekolah minggu biasanya kan terus doa, ndak mau seperti itu ya. Kamu harus berani tunjukkan suaramu bagus, seperti itu. Kemudian ada lagi, kalau saat misalnya ditunjuk berdoa, tiap hari kan kamu berdoa juga ya, masa nggak mau ya kan? Itu juga memuliakan Tuhan. Dengan apa? Dengan doa kita yang kita panjatkan. Yang penting apa tadi ya? Kita harus berani. Nah itu ya, kita harus berani ya. Jadi itu ya anak-anak ya, ada 3 hal yang harus kita kembangkan ya, supaya karunia yang kita terima, karunia yang kamu terima itu semua untuk memuliakan nama Tuhan ya. Jadi suatu saat ketika kamu besar nanti ya, kamu ingin jadi apa? Nah, itu adalah mengembangkan karunia, mengembangkan bakat yang telah Tuhan berikan kepada kamu. Itu ya anak-anak semua sudah tahu ya sekarang. Nah, makanya nanti setelah sekolah minggu ini selesai, kamu bisa menanyakan ya. Boleh bertanya kepada ibumu, boleh bertanya kepada mamamu, apa yo yang saya bisa ya. Kemudian mungkin kamu ingin alat musik apa ya untuk berlatih, seperti itu. Nah, itu nanti ya merupakan karunia yang Tuhan berikan dan akhirnya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Itu ya anak-anak untuk cerita hari ini. Jadi kita akan terus mengembangkan bakat, mengembangkan talenta yang kita miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian ya adik-adik, anak-anak. Selamat pagi. Nah adik-adik, tadi kan kita udah mendengar talenta, bakat yang diberikan Tuhan. Nah harapnya talenta yang kita punya bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan. Sekarang kita kan punya tangan,
punya kaki, punya mulut. Mari gunakan untuk memuji Tuhan. Mari, mari. Mari. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, untuk hari ini sekolah minggu kita udah selesai ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, karena kita tadi membuka dengan doa, maka kita akhiri pula dengan doa. Doanya akan dipimpin Bu Ari ya. Monggo Bu Ari. Mari kita berdoa anak-anak. Kita akan akhiri sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kalian dan selalu diberi kesehatan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini Tuhan telah memberikan berkat, Tuhan telah memberikan firman kepada kami semua. Berkati kami Tuhan untuk bisa mengetahui apa yang menjadi talenta kami, dan berkati kami untuk mengembangkan talenta itu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kalau sekolah minggu ini akan berakhir, berkati kami supaya kami dapat selalu belajar walaupun dalam keadaan daring. Kiranya kami dapat terus punya semangat, sehingga Tuhan dalam akhir semester nanti kami mendapatkan nilai-nilai yang terbaik karena karunia-Mu saja. Ampuni bila ada dosa serta kesalahan kami dalam kami bersekolah minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.